Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Shelly Diayu Purwaningrum dari Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Hari ini saya akan membahas tentang sekretaris yang sudah saya buat dalam bentuk PPT. Pengertian sekretaris. Sekretaris adalah orang yang dipercaya perusahaan untuk memegang rahasia perusahaan dan yang membantu segala urusan perusahaan guna meningkatkan efektivitas dari seorang pemimpin serta harus bisa mengetahui secara detail tugas-tugas dari pemimpin, terutama penyelenggaraan kegiatan administratif. Pengertian sekretaris menurut para ahli. Menurut Hartiti Hendrato dan Tulus pada tahun 2004 bahwa pengertian sekretaris merupakan orang yang membantu seseorang, dalam hal ini adalah pimpinan dalam melaksanakan tugas perkantoran. Dan ada juga menurut De Liang G tahun 2002 yang dikutip oleh Saiman bahwa yang dimaksud dengan sekretaris adalah seorang petugas yang pekerjaannya itu adalah menyelenggarakan dalam urusan surat menyurat, termasuk juga menyiapkan bagi pejabat penting pada suatu organisasi atau perusahaan. Dan ada juga menurut Ursanto pada tahun 2002 juga yang dikutip Saiman bahwa arti dari sekretaris merupakan seorang pegawai yang bertugas untuk dapat membantu pimpinan kantor dalam menyelesaikan pekerjaannya, detail pimpinannya atau kepala. Fungsi sekretaris terhadap atasan ada 3. Yang pertama, sekretaris berfungsi sebagai perantara komunikasi antar rekan yang baik bagi orang yang ingin berhubungan atau berkomunikasi dengan pemimpin. Yang kedua, berfungsi sebagai sumber informasi yang dibutuhkan pimpinan di dalam memenuhi fungsi, tugas, serta juga tanggung jawab. Jadi, segala informasi dari orang-orang, dari rekan-rekan kerja maupun organisasi itu disampaikan oleh sekretaris terhadap atasan. Dan yang ketiga, sekretaris juga berfungsi sebagai pelanjut keinginan dari seorang pimpinan terhadap bawahan yang bertujuan dalam pelaksanaan tugas. Jadi, sekretaris menyampaikan apa saja dari pimpinan kepada bawahan. Fungsi sekretaris terhadap bawahan. Yang pertama, berfungsi sebagai penentu kebijakan bagi pegawai bawahan yang dilakukan secara adil, yaitu peraturan penempatan pegawai yang sesuai dengan kecakapan serta kemampuannya. Yang kedua, berfungsi sebagai motivasi kerja kepada pegawai karyawan atau bawahan sehingga pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan sesuai tujuan, dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, berfungsi sebagai untuk yang memberikan rasa bangga serta puas kepada para pegawai bawahan dalam menjalankan tujuan pekerjaannya. Tujuan adanya sekretaris yang pertama ada untuk dapat menjamin kelancaran kegiatan atau aktivitas organisasi atau perusahaan, serta juga tanggung jawab dalam aktivitas atau kegiatan rutin dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, sebagai acuan utama untuk dapat membicarakan suatu permasalahan terhadap pimpinannya, jadi sebagai kayak juru bicaranya. Yang ketiga, membantu dalam kegiatan atau aktivitas pimpinan, terutama dalam kegiatan administrasi. Yang keempat, meningkatkan citra atasan. Sebagai sekretaris yang baik akan membuat citra atasannya juga jadi baik. Dan ada juga memperlancar kegiatan atau aktivitas ketatausahaan di kantor, seperti misalnya mengetik, kearsipan, dan penggandaan dokumen yang diperlukan suatu perusahaan. Terus ada mempererat hubungan atasan dengan bawahan di dalam hal komunikasi, atau sederhananya sebagai penghubung antara atasan serta bawahan. Jadi tidak terjadi salah paham. Dan satu pemikiran aja. Lalu ada juga media perekam, penyimpan, mengingat kegiatan atau aktivitas atasan dalam bentuk
penyusunan jadwal kerja harian dalam suatu perusahaan atau organisasi, seperti notulen. Sekretaris terbagi menjadi 3, yaitu sekretaris organisasi, sekretaris pribadi, dan sekretaris pimpinan. Sekretaris ini di samping menjalankan tugas dari perintah pimpinan, dia juga berkedudukan sebagai manajer yang mengelola suatu unit kerja dalam bidang ketargetan. Contohnya seperti sekretaris jenderal, sekretaris kabinet, sekretaris wilayah, serta lain sebagainya. Dan juga yang kedua, sekretaris pribadi. Sekretaris pribadi merupakan seseorang yang mengerjakan kegiatan atau aktivitas perkantoran untuk dapat membantu seseorang, serta juga sifatnya itu pribadi. Dengan kata lain, digaji atau diangkat oleh perorangan. Yang terakhir ada sekretaris pimpinan. Sekretaris pimpinan merupakan seorang pembantu pimpinan suatu perusahaan atau organisasi yang bertugas dalam mengerjakan tugas perkantoran untuk pimpinan tertentu. Jadi dalam perusahaan apa gitu, misalnya PT apa gitu. Tugas sekretaris. Yang pertama ada tugas rutin. Tugas rutinnya itu seperti membuka surat-surat, menerima dikte pimpinan, menerima tamu, menerima telepon, menyimpan arsip, menyusun serta membuat jadwal kegiatan pimpinan seperti business meeting. Dan juga ada tugas khusus. Tugas khususnya itu seperti mengkonsep surat-surat perjanjian kerjasama dengan relasi ataupun instansi dari luar, menyusun surat-surat rahasia, menyusun acara pertemuan bisnis, pembelian kado ataupun cindera mata untuk rekan, dan masih banyak lagi. Dan juga ada tugas istimewanya, yaitu tugas yang menyangkut keperluan pimpinan, seperti meliputi membetulkan letak atau posisi dari alat tulisnya dan perlengkapan yang diperlukan pimpinan, seperti alat tulis dan lain-lain. Bertindak sebagai penghubung untuk meneruskan berbagai informasi pada relasi. Jadi, nggak mesti pemimpin yang harus meneruskan informasi itu kepada relasi. Jadi, lewat sekretaris. 3. Mengingatkan pemimpin membayar iuran maupun asuransi dari suatu badan atau dari suatu instansi. Lalu mewakili seseorang saat menerima sumbangan untuk dana ataupun keperluan kegiatan yang lainnya. Lalu ada memeriksa hasil pengumpulan dana ataupun uang muka dari instansi yang diberikan sebagai dana untuk kesejahteraan. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.